Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Kita sudah sampai di bab 4, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel. Dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai ya. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Ada yang tahu pengertian dari novel? Ya, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sedangkan ciri-ciri novel, 1. Tema yang diangkat dalam novel biasanya lebih rumit. 2. Tokoh dalam novel biasanya lebih banyak dengan sifat dan karakter yang majemuk. Tokoh dalam novel mengalami perubahan nasib yang signifikan. 3. Latar yang digunakan dalam novel biasanya mencangkup wilayah yang luas dengan gambaran waktu yang sama. 4. Alur dalam novel lebih panjang dan kompleks. Jenis novel berdasarkan kebenaran cerita. Ada 2 ya. 1. Novel fiksi, imajinasi dari pengarang. Kedua, novel non-fiksi, yaitu novel yang diangkat dari kisah nyata. Kemudian, jenis novel berdasarkan genre. 1. Romantis, berisi kasih sayang. Kedua, horor atau mistis. Ketiga, komedi. Keempat, inspiratif. Terakhir yaitu jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. 1. Teen lead, remaja. 2. Flick lead, perempuan muda. 3. Song lead, diambil dari lagu. 4. Novel dewasa. Ya, kita langsung ke materi yang A pada bab 4 ini, yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Pengertian pandangan pengarang dalam novel, penafsiran pandangan pengarang dalam novel. Ada yang tahu? Iya. Pandangan atau penafsiran adalah bagian dari suatu penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Sedangkan seorang pengarang menciptakan novel dalam konteks tertentu, cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari masyarakat imajiner yang dikehendaki. Langkah-langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel sebagai berikut. 1. Kalian harus membaca keseluruhan isi novel. Kedua, kalian harus memahami isi novel secara mendalam. Ketiga, kalian mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Keempat, kalian mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Bagian B menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Interpretasi terhadap pandangan pengarang, penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Ada yang tahu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran. Penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulisan. Langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang sebagai berikut. 1. Membaca isi novel secara mendalam. Kedua, menginterpretasikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pandangan pengarang tentang kehidupan dalam novel baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
C. Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Unsur-unsur pembangun novel. Ada juga unsur kebahasaan novel. Unsur pembangun novel ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur kebahasaan novel ada tiga, ungkapan, majas, dan peribahasa. Kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik. Satu, yaitu tema. Tema adalah inti dasar cerita dalam novel tersebut. Dua, amanat. Pesan moral yang dapat kalian simpulkan dari novel tersebut. Ketiga, alur, yaitu jalan cerita dalam novel. Empat, latar berisi tempat, waktu, dan suasana. 5. Tokoh, yaitu para pelaku dalam novel. 6. Penokohan, yaitu watak dari para pelaku. Apakah antagonis, jahat, protagonis, baik, atau tritagonis, yaitu peran pembantu. 7. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang bisa sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata aku atau sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan nama. Kedelapan yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan bisa baku atau tidak baku. Unsur ekstrinsik. 1. Latar belakang pengarang berupa konteks sosial seperti faktor keluarga, budaya, pendidikan, dan keadaan ekonomi. 2. Kondisi masyarakat. Pengarang sering sekali mengangkat kondisi masyarakat secara nyata sebagai media kritik terhadap sebuah fakta sosial yang terjadi. Ketiga, nilai-nilai yang dapat diangkat. Pengarang selalu memiliki ideologi, sudut pandang, dan nilai-nilai sosial yang terbentuk dari interaksi dengan masyarakat. Mengidentifikasi unsur kebahasaan novel. 1. Ungkapan, 2. Majas, dan 3. Peribahasa. Ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Ungkapan terbagi menjadi dua, yaitu ungkapan yang menggunakan kata biasa dan berfungsi untuk meluapkan perasaan ekspresif, dan ungkapan berupa idiom menimbulkan makna yang baru. Majas. Majas adalah bahasa kiasan yang berfungsi untuk meningkatkan rasa, memberi efek tertentu, dan mengekspresikan pikiran dan jiwa. Berdasarkan isinya, majas dibagi menjadi 4, yaitu perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Majas perbandingan dibagi lagi menjadi 8, yaitu 1. Personifikasi, 2. Hiperbola, 3. Metafora, 4. Eufemisme, 5. Sinekdok, 6. Litotes, 7. Asosiasi, dan 8. Metonimia. Sedangkan yang kedua yaitu majas pertentangan, yaitu ada 1. Antitesis, 2. Paradoks, 3. Kontradiksi intermimis. Sindiran ada 3, yaitu majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Sedangkan penegasan ada 5. Pleonasme, retorik, paralelisme, repetisi, dan klimaks. Oke, sekarang peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu sebagai perbandingan nasihat atau prinsip hidup. Berdasarkan isinya, peribahasa dibagi menjadi 3, yaitu bidal, perumpamaan, dan pepatah. Bidal adalah peribahasa yang berisi pesan, sindiran, peringatan, atau nasihat kebaikan. Perumpamaan adalah peribahasa yang berisi perbandingan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti bak,
laksana, umpama, bagai. Ketiga, pepatah adalah peribahasa yang berisi nilai pendidikan. Selanjutnya, merancang novel atau novelet. Langkah menulis novel atau novelet. 1. Menentukan tema. 2. Menciptakan tokoh dan wataknya. 3. Membuat konflik atau alur. 4. Menentukan latar. 5. Menentukan sudut pandang. 6. Membuat sinopsis. Novelet adalah bentuk novel yang lebih singkat. Berdasarkan prinsipnya, isi novel dan novelet sama saja. Bedanya terletak pada panjangnya saja. Nah, hal-hal yang dapat menarik pembaca sehingga karya Anda berpeluang diterbitkan. 1. Ceritanya menarik dan berisi hal-hal yang baru. 2. Cerita dibangun dengan detail yang lengkap dan masuk akal. 3. Cerita merupakan ide orisinal dan bukan mengadaptasi dari cerita lain. 4. Berisi pesan yang menggugah. 5. Terdapat kejutan-kejutan di tengah cerita. 6. Bahasa yang digunakan nyaman dibaca dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.